Halo Bitimers, selamat datang di channel Bitime nih. Nah, hari ini kita bakalan kupas tuntas dan bahas mengenai fenomena Bitcoin yang sangat unik dan juga viral ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya ada baiknya nih kita kenalan dulu kali ya, karena ada pepatah nih katanya kalau misalkan tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Maureen. Dan aku Franz. Ya, nah aku di sini sebagai Business Development Specialist dan Kak Franz. Aku di sini sebagai Product Manager di Bitime. Oke, jadi salam kenal ya. Semoga kalian bisa menikmati edukasi pada sesi kali ini dan semoga bermanfaat nih. Nah, sekarang kita bakalan bahas satu persatu mengenai apa Kak fenomenanya kalau boleh tahu? Mengenai Bitcoin halving. Bitcoin halving ya. Jadi pastinya udah banyak teman-teman juga yang udah tahu nih mengenai Bitcoin halving karena kan udah cukup lama ya fenomenanya. Tapi kita akan bahas lagi karena ini akan terjadi sebentar lagi. Jadi sebelum teman-teman ketinggalan, kita bakalan kupas jadi supaya teman-teman udah teredukasi dan juga bisa mempersiapkan diri nih untuk menghadapi dan menyambut Bitcoin halving. Nah, mungkin boleh nih Kak, kita jelasin ke teman-teman Bitimers ya. Apa sih Bitcoin halving itu dan asal usulnya sebenarnya dari mana sih Bitcoin halving? Maureen dan Bitimers, Bitcoin halving itu adalah sebuah event yang terjadi pada jaringan Bitcoin ya. Event ini terjadi setiap 4 tahun sekali dan yang terjadi adalah pengurangan setengah dari total reward kepada miner ya. Bitcoin halving itu sudah terjadi 3 kali dan halving terakhir itu total reward yang diberikan kepada miner itu 6,25 per satu blok. Jadi satu blok itu 10 menit. Jadi setiap 10 menit itu miner dapat 6,25 Bitcoin per hari. Nah, saat ini di halving di 2024 ini, jadi miner itu akan mendapatkan 3,175 per 10 menit. Kalau dihitung sehari, sebelumnya itu satu hari miner itu mendapatkan 900 Bitcoin. Tapi mulai halving yang keempat ini, jadi per hari itu para miners akan mendapatkan 400 Bitcoin. Kenapa bisa terjadi halving Bitcoin yang asal-usulnya seperti apa? Nah, Bitcoin itu diciptakan tidak seperti fiat ya, itu dicetak oleh bank sentral. Kalau Bitcoin itu diciptakan mirip seperti emas ya, itu ditambang. Jadi si kreatornya Satoshi Nakamoto ini itu dia membuat Bitcoin ini seperti emas digital. Jadi dia menggunakan suatu konsep namanya proof of work. Nah, proof of work ini artinya kamu harus kerja dulu baru kamu dapat reward. Nah, kerjanya apa? Itu kita harus punya hardware atau laptop atau CPU. Kita harus konekkan itu ke jaringan Bitcoin. Setelah itu hardware kita akan digunakan untuk bekerja di jaringan tersebut untuk melakukan validasi transaksi dengan memecahkan algoritma matematika yang ada di jaringan Bitcoin itu. Nah, setelah bekerja, baru dapat tuh rewardnya berupa Bitcoin juga gitu di jaringan tersebut. Nah, setiap 4 tahun sekali rewardnya berkurang. Ini sih yang dipropose dari Satoshi Nakamoto sejak awal oleh Bitcoin. Berarti menarik banget ya Kak kalau kita dengar dari definisinya dan juga cara kerjanya dan bahkan asal usulnya ini sebenarnya mungkin terdengar ribet tapi aku yakin ya teman-teman kalau misalkan ngupas terus bisa lama-lama mengerti dan ya semoga kita bisa bantu banyak ya dari video kali ini. Nah Kak, aku juga mau nanya nih, kan pasti kalau misalkan ada sebuah fenomena yang terjadi di muka bumi ini lah ya, akan ada yang namanya tujuan dari fenomena tersebut, ada alasan dibalik itu. Nah kalau boleh tahu sebenarnya tujuan dari adanya Bitcoin halving ini tuh apa sih Kak? Apa dampak buat teman-teman di Timers juga nih? Oke, jadi sebenarnya tadi kreatornya si Satoshi Nakamoto itu melalui white papernya itu dia ingin mengontrol supply dari Bitcoin itu sendiri. Nah, total supply dari Bitcoin itu direncanakan itu 21 juta Bitcoin ya. Tapi setiap 4 tahun sekali itu terjadi halving sehingga supply-nya itu berkurang. Dan ini tujuannya juga untuk menjaga kelangkaan dari Bitcoin. Jadi ya hampir sama kayak emas kan. Jadi dia emas itu kan semakin lama semakin sedikit ya di bumi ya. Nah itu mirip seperti Bitcoin. Hanya Bitcoin kan diprogramkan ya. Jadi berkurangnya itu secara program 4 tahun gitu, seperti itu. Nah bagi para timers atau para trader ini memang salah satu apa namanya ya
fenomena yang cukup unik dari sisi fundamentalnya Bitcoin. Kenapa? Karena secara ekonomi ya kita mengenal namanya supply dan demand. Dimana kalau misalnya supply-nya terbatas, sedangkan demand-nya tetap ataupun naik, maka harganya pun pasti akan ikut naik. Apalagi kalau ada yang FOMO, ya kan? Betul banget tuh. Malah tambah naik lagi gitu si harga Bitcoin itu. Jadi halving ini memang sangat ditunggu-tunggu karena kembali lagi tadi supply-nya berkurang, terus sekarang banyak pemainnya ya, ada BlackRock yang masuk, ya kan? Kemudian MicroStrategy, ya kan? Jadi banyak pemain besar udah mulai masuk, sementara supply-nya terbatas, sehingga harganya kalau kita lihat dari historik itu naik setelah halving. Oke, berarti saat ini Bitcoin itu ibaratnya mainnya udah yang mendunia lah ya, kayak Betul. juga banyak orang-orang besar di dunia ini yang ikut andil juga bermain Bitcoin ya. Jadi makanya nilai jualnya juga pastinya sangat meroket nih ya, Kak, ya. Iya. Oke, nah kemudian nih Kak, berarti kan kalau misalnya Kak bilang terjadinya 4 tahun sekali, terakhir terjadinya halving itu kan tahun 2020 ya. Betul. Berarti tahun ini nih teman-teman 2024 karena 4 tahun sekali akan terjadi halving lagi nih. Nah, mau nanya nih Kak, tahun ini kapan akan terjadinya halving? Misalkan di bulan kapan? Karena kan ini kan ya belum terjadi lah ya halving ini. Nah, kita pengen tahu kira-kira kapan exactnya halving itu terjadi. Dan kalau boleh tahu nih Kak, kalau Kakak tadi bilang juga akan berkurang ya berarti ya setengah untuk jumlahnya. Nah, berapa jumlah Bitcoin yang akan tersisa setelah halving terjadi tahun ini? Maring dan Bitimers yang ada di rumah. Jadi di Bitime itu kita punya dedicated page ya untuk Bitcoin halving countdown. Jadi teman-teman bisa Google juga. Estimasi untuk halving itu di tahun ini akan terjadi di tanggal 22 April 2024. Yang mana dari saat kita syuting ini mungkin kurang dari sebulan lagi ya. Iya, dekat banget ya. Dekat banget. Ya. Jadi kalau kita lihat dari total supply-nya yang sudah beredar saat ini itu sekitar 19.660.000 Bitcoin. Nah, dan itu terjadi ini akan ada pengurangan lagi nih. Setengahnya yang sebelumnya 900 Bitcoin per hari akan menjadi 450 Bitcoin per hari. Jadi lama-kelamaan Bitcoin ini supply-nya dikit banget nih. Dan maksimum supply-nya kan 21 juta. Jadi akan banyak orang yang akan menginginkan Bitcoin, dan pasti kaum FOMO apalagi ya melihat ini fenomena yang baru ya kan, baru mau masuk Bitcoin langsung serok gitu kan. Jadi ini animonya juga bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi itulah kenapa sangat seksi ya si Bitcoin ini. Ya, gitu. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, kalau aku baca di berita-berita nih ya, kan pasti ada banyak hal dan faktor-faktor kenapa si Bitcoin itu bisa naik terus harganya gitu ya. Kalau kita pantau sekarang aja udah sempat mencapai 1 miliar nih untuk satu Bitcoin ya. Per hari ini 1 miliar ya, lebih ya bahkan ya. Nah, aku mau nanya, kan kalau di berita-berita gitu aku juga sering baca halving merupakan salah satu faktor nih naiknya harga Bitcoin, bahkan ya faktor terbesarnya lah. Kalau aku boleh nanya nih Kak, apakah faktor halving ini sungguh-sungguh bikin harga Bitcoin itu jadi naik banget? Oke, Maureen dan Bitimers yang ada di rumah, sekali lagi kalau kita melihat sejarah dari harga Bitcoin ya, itu harga Bitcoin itu cenderung meningkat setelah halving ya. Karena apa ya, tadi secara hukum ekonomi supply dan demand ya, karena supply-nya terbatas sementara demand-nya naik terus. Apalagi sekarang udah ada ETF ya kan, jadi demand-nya semakin hari semakin naik, supply-nya terbatas, harganya naik. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, sejak halving pertama di tahun 2012, November 2012 itu pada saat halving harganya itu $12, 12, terus kemudian setelah halving di Desember 2013, itu 1 tahun dari halving itu harganya tembus 1.175. Oke. Dari 12 ke 1.175. Jauh banget ya. Ya, jadi itu ada kenaikan di saat itu seperti itu. Terus kemudian di halving yang kedua di 2016, di Juli 2016 itu harga Bitcoin itu di atas $600 ya, $638. Kemudian naik di tahun berikutnya di Desember 2017 itu mencapai almost $20.000, almost ya, jadi 19.000 sekian. Kemudian di halving yang ketiga di 2020 kemarin ya, itu dari 8.175
pada saat di bulan Mei 2020 ya. Iya. Terus kemudian di 2021 itu naik hingga 69.000 Wow. dolar. Jadi apa namanya? Memang ini momen yang ditunggu-tunggu. Karena naik banget ya. Iya, jadi setiap halving itu setelahnya pasti akan ada price action ya. Oke. Jadi market akan melihat supaya sedikit nih pasti akan pelan-pelan naik karena demand-nya semakin hari semakin tinggi. Oke. Aku aja jadinya baru ngerti nih ya, Iya. karena penjelasan dari Kak Frans nih. Jadi semoga teman-teman di rumah juga masih ngikutin dan kebantu sama penjelasannya Kak Frans nih. Nah mungkin kita tadi udah ngebahas teknikalnya, teorinya, kenapa asal-usulnya dan juga tujuannya dan segala macamnya. Nah sekarang mungkin lebih tunggu-tunggu nih sama para traders di rumah dan juga buat teman-teman yang mungkin bingung kapan harus beli Bitcoin, apakah sesudah ataupun sebelum halving. Nah, mungkin boleh nih Kak Frans, coba dijelaskan untuk teman-teman yang mau setup Bitcoin. Oke. Sebenarnya lebih baiknya itu belinya sebelum atau sudah halving. Oke. Menurut pengalaman saya ya, Iya. ini bukan Kita disclaimer dulu ya guys, Dulu ya. ya. Kita bukan financial advisor kalian. Jadi Betul. please kalau kalian mau trading atau kalian mau investasi, kalian harus do your own research dulu. Jadi kita Betul. cuma menyarankan aja based on our experience. Betul. Jadi kemarin saya kenal Bitcoin tuh di tahun 2016 ya, di halving yang kedua. Dan ini halving yang ketiga ya, bagi saya gitu. Sedangkan untuk teman-teman tahu ini halving yang keempat dari proses keseluruhannya. Kalau kita lihat kapan waktu yang terbaik untuk beli Bitcoin itu ya sebelum halving. Sebelum halving ya. Sebelum halving. Sebelum harganya melonjak ya Kak ya. Betul. Jadi paling tepatnya itu 1 tahun sebelum halving. Oke. Kalau kita lihat data-datanya ya, 1 tahun sebelum halving, terus kemudian 6 bulan sebelum halving, 3 bulan sebelum halving. Kalau 1 bulan sebelum halving ini agak risky, Ada risky. tapi kalau saya sarankan untuk teman-teman untuk do your own research terlebih dahulu ya. Ya, terus CA setiap bulan, setiap minggu misalkan, kemudian harga itu akan mengikuti market ya, dan menurut saya kita tidak bisa timing di market ya, sehingga yang paling penting adalah kita melakukan metode dollar cost averaging. Dollar cost averaging ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu DCA bisa coba di search di Google, atau mungkin kakak boleh jelasin sedikit kah DCA itu apa? Oh, DCA itu adalah satu metode yang sering digunakan oleh investor ya untuk menginvest pada sebuah aset dengan periode waktu tertentu. Misalkan mau pengen beli mobil misalkan, menggunakan mekanisme investasi Bitcoin misalkan. Nah, kemarin target nih, saya mau beli mobil dengan harga 200 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Yang mana 1 bulan saya harus simpan misalkan 10 juta, ya kan? Nah, tapi Maureen melihat bahwa Bitcoin nih setelah halving akan ada kenaikan nih. Nah, saya mau DCA juga nih 1 tahun sebelum halving dan setelah halving. Nah, jadi 10 juta itu dibelikan setiap bulan. Jadi kayak nyicil lah ya. Nyicil. Jadi nggak langsung asal beli jebret pas betul. satu waktu gitu ya. Jadi dia bukan kayak hold yang beli 1 kali terus simpan, tapi dia belinya secara bertahap setiap waktu, misalkan setiap gajian setiap tanggal 1 misalkan. Nah, tanggal 1 itu nyicil tuh beli. Kayak nyicil kartu kredit aja. Nyicil aja gitu ya. Jadi setiap tanggal 1 nyicil, seterusnya setiap bulan. Jadi kalau kita lihat ini metode menurut saya ini yang paling works untuk orang yang nggak mau repot nih trading, terus kemudian bagi yang beginner, bagi yang yang belum mengerti untuk baca chart dan sebagainya, ini metode yang paling cocok buat teman-teman beginners ini. Sip. Mungkin boleh habis ini diterapkan langsung teman-teman ya. Mumpung ada, tapi ya udah mau nyampe halving ya. Jadi mungkin buat nextnya nih bisa diterapkan untuk metode yang tadi Kak Frans jelasin gitu. Nah, aku juga mau nanya lagi nih Kak Frans, boleh ya? Mau nanya lagi, kan mungkin buat teman-teman di rumah juga kadang bingung ya, apa sih faktor-faktor Bitcoin ini harganya bisa naik gitu. Nah, selain halving nih, kira-kira ada nggak sih Kak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga si Bitcoin ini? Karena kan ini juga penting ya sebagai consideration ketika Bitcoiners mungkin mau beli Bitcoin atau mungkin mau jual. Jadi harus paham lah apa sih news ataupun update-update yang harus dipantau terus ketika invest di Bitcoin. Mungkin boleh kalian jelasin. Faktor
yang lain selain halving Bitcoin itu pertama adopsi dari Bitcoin itu sendiri di market ya. Jadi contoh kayak kemarin ETF itu sangat ini ya fenomenal juga ya. Jadi di mana pemain-pemain besar ya, the big caps itu kayak BlackRock dan kawan-kawan mau membeli Bitcoin, terus kemudian menjualnya ke apa namanya ke market yang lebih luas. Gitu. Jadi adopsinya semakin luas dari Bitcoin. Itulah yang cukup mempengaruhi apa namanya harga dari Bitcoin itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah regulasi dari pemerintah. Misalkan contoh ada berita baik nih dari Amerika, misalkan SEC itu approve ETF misalkan. Nah itu juga sangat berpengaruh tuh. Sentimennya positif banget. Tapi kalau SEC deny gitu, menolak proposal misalkan ETH kemarin ya, itu akan sentimennya akan negatif. Itu regulasi itu sangat berperan penting dalam apa namanya harga Bitcoin. Terus kemudian faktor makroekonomi ya. Contoh misalkan the Fed menaikkan suku bunga. Nah itu justru membuat harga Bitcoin itu turun ya. Jadi karena liquidity yang ada di market itu kurang, ditarik semua ke bank, makanya harga dari aset-aset seperti Bitcoin kemudian saham itu biasanya turun. Jadi itu sih faktor fundamental ya yang kita bisa lihat, yang bisa kita share ke teman-teman yang mempengaruhi harga dari Bitcoin itu sendiri selain halving. Oke, jadi banyak banget sebenarnya kalau misalkan kita mau pantau, ya teman-teman harus rajin-rajin lah baca news dan juga baca ya update-update di sosial media mengenai apa sih yang terjadi ya yang bisa mempengaruhi nilainya Bitcoin ini. Nah Kak, aku juga penasaran banget nih, ini satu hal yang menurut aku pasti teman-teman juga pada penasaran. Kan sekarang udah mencapai 1 miliar lebih ya untuk satu Bitcoinnya. Nah, Kakak tahu nggak sih kira-kira prediksi harganya itu setelah halving akan menjadi berapa untuk satu harga Bitcoinnya? Oke, ini saya disclaimer lagi ya. Disclaimer lagi ya. Ini bukan ini apa namanya ajakan untuk investasi. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya banyaknya spekulasi di luar atau dari banyaknya analis-analis dari luar, contoh kayak Cathie Wood dari ARK Investment ya, itu dia memprediksi harga Bitcoin itu tembus $1 juta di 2030. Itu bisa teman-teman cek di beritanya. Terus kemudian ada juga Timber, ini salah satu direktur dari Fidelity Investment ini juga, ini lebih gila lagi, dia bilang tembus 1 miliar di 2038 sampai 2040. Wow. Jadi kalau pemain-pemain besar itu udah menstand seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya agak apa namanya konservatif ya. Jadi saya melihat aja apa namanya dari data yang sebelumnya terjadi, dari historical data dan bagaimana memprediksi ke depannya. Kalau kita lihat saat ini itu kan harga Bitcoin udah di 70.000 ya USD atau sudah lebih dari 1 miliar. Dan setelah halving biasanya 3 bulan atau 6 bulan dan 1 tahun setelah halving itu biasanya adanya kenaikan 2 kali hingga 3 kali dari harga Bitcoin. Jadi saya nggak bisa berikan angka pastinya. Ini teman-teman bisa kalikanlah sendiri apa namanya jumlahnya. Perkiraan lah, itu cuma estimasi aja. Berarti kebayang banget ya Kak untuk orang-orang mungkin pemain-pemain lama nih yang udah holding Bitcoin cukup banyak, atau mungkin teman-teman yang udah beli Bitcoin juga. Wah itu kalau misalkan kita lihat cuannya keren banget ya. Ya itulah kenapa saya bilang tadi harus sia ya. Jadi jangan FOMO sekali lagi buat teman-teman. Yang paling penting kalian harus ngerti dulu Bitcoin itu apa, terus kemudian kalian pelajari portofolio dari Bitcoin itu sendiri, dan baru pelan-pelan sisihkan uang dingin ya, uang yang nggak dipakai buat kehidupan sehari-hari untuk investasi di Bitcoin. Jadi harus riset dulu, jangan terburu-buru karena halving ini FOMO dan sebagainya. Jadi perlu untuk tenangin diri dulu. Ya. Jangan terburu-buru ya. Betul. Yeah. Si hal itu adalah jangan FOMO ya guys. Karena FOMO menghancurkan segalanya. Nah terus Kak, buat teman-teman lagi nih, buat teman Bittimers mungkin yang kepengen beli Bitcoin sekarang, mungkin ada unsur FOMO-nya dikit lah gitu. Nah boleh nggak kasih tahu kira-kira nih sekarang yang mungkin udah kurang dari 1 bulan menuju halving gitu, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli Bitcoin? Oke, saya sendiri lebih ke wait and see ya. Ini saya pribadi ya, karena akan ada terjadi parabolik ya pergerakan market setelah halving.
Jadi bisa saja turun atau bisa saja naik. Jadi menurut saya wait and see dulu. Tapi kalau misalkan kalian yang DCA, keep on going untuk DCA. Karena menurut saya kita nggak bisa timing di market ya. Jadi market itu, apalagi Bitcoin itu sangat volatile, sangat fluktuatif, dan satu bulan ini memang masa-masa tegang ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi kalau mau nyicil pelan-pelan dulu gitu untuk beli Bitcoin. Jangan all in ya, jangan FOMO. Oke. Nggak ada sih. Jadi jangan all in ya teman-teman ya, harus DCA nih. Iya. Nah, terus Kak, kalau misalkan kita lagi-lagi nih ya, namanya kan Bitcoin halving. Berarti kan sebenarnya impact paling besar itu kan ke Bitcoin itu sendiri ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin halvingnya sendiri, apakah halving juga berdampak untuk koin-koin lainnya, misalkan altcoin lainnya seperti Ethereum, Solana, ataupun BNB? Betul. Kalau kita lihat dari sejarah ya, Maureen dan teman-teman, itu halving ini cukup berpengaruh dengan altcoin ya, cukup berpengaruh. Jadi mata investor itu kemudian melihat pasar cryptocurrency, bukan cuma Bitcoin, tapi juga keseluruhan dari itu. Dan kalau kita bisa lihat dari historinya, beberapa altcoins itu naik ya sebelum dan sesudah Bitcoin halving. Dan bisa dilihat dari Ethereum ya. Ethereum ini kan price-nya itu seiring sejalan dengan Bitcoin. Kalau kita lihat dari historinya. Terus kemudian koin-koin yang baru seperti Solana, kemudian BNB. Solana sendiri udah naik signifikan ya 1 tahun ini. Betul. Dan fenomena Bitcoin ini memang cukup menarik karena Bitcoin dikenal sebagai ibu dari para altcoins ya. Jadi ketika Bitcoin ini dapat sentimen positif, itu juga akan berimpact pada altcoins lainnya. Berarti ibaratnya kalau ibunya juga kena dampak, anak-anaknya juga ikutan juga naik. Betul, ibunya dapat uang yang cuan gede, pasti anaknya diperhatiin. Kecipatan dikit lah. Kecipatan. Oke. Jadi altcoin itu dari dulu ya, yang saya perhatikan dari 2016 sampai sekarang itu naiknya cukup signifikan setiap sebelum dan setelah halving. Oke. Nah, gak kerasa kita udah di pertanyaan terakhir nih Kak, Siap. di penghujung podcast edukasi ini lah ya. Nah, mungkin aku mau nanya satu hal lagi ke yang terakhir. Buat teman-teman nih mungkin juga yang lagi invest di Bitcoin, kira-kira ada nggak nih Kak, tips and tricks bagaimana sih caranya memaksimalkan investasi menjelang dan juga tentunya menyambut fenomena halving Bitcoin ini? Oke. Yang pertama tadi saya sudah mention di awal ya, itu adalah DCA, dollar cost averaging. Jadi kita menginvestasikan jumlah dari total portofolio kita ke Bitcoin itu secara bertahap ya, secara setiap waktu gitu, misalkan seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Jadi ini untuk meminimalisir volatilitas harga, kemudian meminimalkan resiko kita loss di market. Jadi DCA itu menurut saya salah satu strategi yang paling oke. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan investasi dengan holding ya, hodl kalau bahasa kerennya ya. Hodl for life. Jadi kalian bisa beli saham, terus kemudian hold hingga harganya 2 kali, 3 kali, terus kemudian jual. Gitu. Yang penting intinya profit dulu yang baru jual ya. Jangan beli mahal jual murah gitu. Iya, rugi dong. Jadi harus benar-benar ditunggu sampai harganya naik berapa persen dari target kalian, terus kemudian dijual seperti itu. Terus kemudian strategi yang ketiga, kita juga harus diversifikasi portofolio kita. Jadi jangan hanya di satu aset saja Bitcoin, harus ada disimpan di beberapa aset yang lain gitu. Jadi jangan terlalu telur dalam satu basket itu ya. Sehingga contoh misalkan beli Bitcoin, beli Ethereum, terus kemudian beli Solana gitu. Jadi misalkan Bitcoinnya turun, yang portofolio yang lain masih bisa ada backupnya lah ya. Gitu. Jadi perlu ada diversifikasi juga buat teman-teman. Jadi jangan all in nih. All in Menurut ya. saya ya. Jadi dari pengalaman saya, ya nggak baik kita all in ya. Jadi risikonya tuh tinggi banget. Karena kalau misalnya naik banget, turun banget. Jadi turun tuh waduh. Kadang-kadang kalau kita turun dikit tuh kayak kayaknya bisa naik nih gitu. Psikologi itu tuh yang sebenarnya nggak bisa diubah dari seorang yang mental masyarakat ya. Jadi harus diversifikasi dan harus jelas tujuan investasinya buat apa. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang mau invest juga harus do your own research.
harus pantau terus berita di pasar, di tentang kripto, Bitcoin dan sebagainya. Terus kemudian belajar juga untuk analisis secara teknikal. Jadi walaupun tidak terlalu jauh amat, setidaknya kalian tahu nih kapan beli di supportnya, kapan jual di resistennya. Jadi mengerti tentang cara untuk membeli kripto yang baik di market seperti itu. Itu sih sedikit tips dari saya. Oke, mantap banget deh. Berarti kalau aku boleh sum up, intinya yang paling penting itu harus do your own research ya kayak. Karena ini tuh investasi bukan sembarangan gitu, penuh perhitungan yang harus kalian pertimbangkan juga, dan tentunya juga kalian harus, ya itulah, nggak boleh all in gitu ya, nggak boleh FOMO juga. Jadi harus benar-benar diperhitungkan, dipertimbangkan banget ketika kalian mau melakukan investasi apapun itu ya, nggak cuma di situ doang. Oke, mungkin sesi kali ini cukup sekian aja. Semoga Kak Frans dan aku di sini membantu teman-teman sekalian dalam belajar Bitcoin halving dan juga mempersiapkan kalian nih untuk menyambut fenomena Bitcoin halving. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin boleh kali ya komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian buat yang belum pada ngerti apa itu Bitcoin halving. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.